Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Raisa Nafisatun Nisa dengan NPM akhir 037 dan Miftahul Firdaus dengan NPM akhir 120 akan mempresentasikan tentang kristalisasi gula. Apa itu kristalisasi gula? Kristalisasi gula merupakan proses pembentukan kristal dari larutan gula yang jenuh atau lewat jenuh. Biasanya kristalisasi gula digunakan pada produksi gula pasir, gula rafinasi, maupun produk berbasis gula seperti permen dan sirup. Kristalisasi gula merupakan proses pembentukan kristal dari larutan gula yang jenuh atau lewat jenuh. Proses ini sangat penting dalam industri gula karena akan mempengaruhi mutu pada produk akhir, seperti gula kristal putih yang memiliki kemurnian tinggi dan ukuran kristal yang seragam. Perubahan kondisi produksi dan persyaratan mutu telah mendorong para peneliti untuk mengkaji parameter-parameter kritis dalam proses kristalisasi untuk menghasilkan produk gula yang memenuhi standar internasional. Tujuan kristalisasi gula yang pertama yaitu kristalisasi gula dapat memperoleh gula dalam bentuk kristal dengan kemurnian yang tinggi yang dapat memudahkan pemisahan gula dari larutan induk serta pengotor-pengotor lainnya. Yang kedua, yaitu mengontrol ukuran, bentuk, dan distribusi kristal gula yang mempengaruhi tekstur dan penampilan produk akhir. Dan yang ketiga, yaitu mengurangi kandungan air dalam produk akhir sehingga meningkatkan daya simpan dan stabilitas gula kristal. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi kristalisasi gula. Yang pertama yaitu faktor suhu dalam kristalisasi gula. Suhu yang optimal sangat berpengaruh pada ukuran dan bentuk kristal yang terbentuk. Suhu yang terlalu tinggi atau penurunan suhu yang tiba-tiba dapat menghasilkan kristal yang kecil dan tidak seragam. Oleh karena itu, pengaturan suhu selama proses pemekatan dan pendinginan sangat krusial untuk mencapai kondisi jenuh yang ideal dan menghasilkan kristal gula yang diinginkan. Yang kedua yaitu faktor tingkat kejenuhan larutan. Kristalisasi terjadi ketika mencapai keadaan lewat jenuh. Jika larutan terlalu jenuh, maka proses nukleasi yang berlebihan dapat terus jadi, sehingga dapat menghasilkan kristal yang sangat kecil dan padat. Sebaliknya, jika larutan kurang jenuh, kristalisasi akan berjalan lambat dan kristal yang terbentuk mungkin tidak memenuhi standar kualitas yang diinginkan. Yang ketiga yaitu faktor kemurnian larutan. Kemurnian larutan gula sangat mempengaruhi proses kristalisasi karena adanya pengotor dapat menghambat pembentukan kristal yang ideal. Pengotor dapat berupa residu mineral, asam organik, atau zat lain yang tidak diinginkan yang dapat berinteraksi dengan molekul gula dan mengubah laju nukleasi serta pertumbuhan kristal. Oleh karena itu, dalam industri gula, pemurnian larutan melalui proses filtrasi dan penjernihan sangatlah penting untuk mendukung kristalisasi yang efisien. Yang keempat yaitu faktor penambahan bibit kristal. Penambahan bibit kristal merupakan teknik yang sering digunakan untuk mengontrol proses kristalisasi gula. Dengan penambahan kristal gula kecil ke dalam larutan yang telah jenuh, pertumbuhan kristal dapat diarahkan secara lebih terkontrol sehingga menghasilkan kristal yang seragam dalam ukuran dan bentuk. Teknik ini tidak hanya dapat mempercepat proses kristalisasi, tetapi juga membantu dalam mengurangi variasi ukuran yang mungkin terjadi secara alami. Penggunaan bibit kristal dengan konsentrasi yang tepat dapat meningkatkan efisiensi kristalisasi dan kualitas produk akhir. Yang terakhir yaitu faktor pengadukan dan waktu kristalisasi. Pengadukan yang efektif dapat mencegah pembentukan kristal yang tidak merata. Sedangkan pengadukan yang berlebihan dapat memecah kristal yang terbentuk sehingga menghasilkan ukuran kristal yang lebih kecil. Selain itu, waktu kristalisasi juga sangat penting. Waktu yang optimal diperlukan untuk memungkinkan pertumbuhan kristal yang stabil tanpa mengorbankan kualitas atau mengakibatkan pengendapan berlebih. Pengendalian waktu yang tepat selama kristalisasi menjadi kunci untuk menghasilkan produk gula dengan kualitas yang konsisten. Sebelum masuk pada proses pengolahan tebu menjadi gula selanjutnya, terlebih dahulu tebu akan melalui proses pengolahan awal, yang dimana dalam proses ini tebu akan dipilah hingga memenuhi syarat minimal untuk dapat diolah menjadi gula. Nah, tebu yang siap diolah adalah tebu yang memiliki kriteria antara lain matang, bersih, dan segar.
Jika salah satu dari ketiga syarat tersebut tidak dipenuhi, maka tebu tidak akan diolah atau tidak masuk ke dalam proses pengolahan tebu menjadi gula selanjutnya. Kristalisasi gula. Saat nira telah melalui proses penguapan dan terbentuk nira kental, kemudian masuk proses pengolahan tebu menjadi gula, yaitu tahap pengkristalan. Pada tahap ini, gula akan terpisah dari kotoran yang belum terpisah dari tahap sebelumnya. Selain itu, kristal gula akan disortir sesuai dengan kualitasnya seperti kristal dengan kemurnian tingkat 1 hingga kristal dengan kemurnian tingkat 4. Putaran, meski sudah diambil kristalnya, namun proses pengolahan tebu menjadi gula tidak cukup sampai di sini saja. Selanjutnya, kristal yang sudah didapat tadi akan masuk ke dalam proses putaran. Pada proses putaran, akan dilakukan pemisahan kristal dengan larutan yang biasanya masih menempel pada kristal. Pengeringan dan pendinginan gula terakhir yaitu pengeringan dan pendinginan gula yang sudah terpisah dari larutannya. Pada proses pengeringan dan pendinginan sendiri biasanya dilakukan dengan dua mesin berbeda sehingga dapat dihasilkan gula terbaik, kering, dan murni. Berikut referensi yang kami gunakan.